Shalom saudara-saudara, selamat pagi, salam sehat dari Kalimantan Utara. Saudara-saudara, mungkin saudara pernah mendengar satu istilah yang disebut dengan toxic people. Dari katanya saja toxic, berarti ini sesuatu yang berhubungan dengan racun atau yang mengandung racun. Toxic people adalah orang-orang yang memiliki efek negatif sehingga mereka dikatakan sebagai orang-orang beracun. Mereka tidak hanya mengontrol orang lain, tapi mereka juga menggunakan orang lain untuk mencapai apa yang menjadi tujuannya. Mereka begitu narsis, mereka merasa diri mereka paling benar, sehingga orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sulit untuk meminta maaf. Bahkan mereka akan sangat puas ketika mereka bisa menyerang orang lain dengan kritikan yang tajam, yang sungguh menyakitkan. Mereka adalah orang-orang yang candu dengan konflik, bahkan mereka berusaha untuk menciptakannya. Mereka lebih dari sekedar orang yang sulit, tetapi mereka adalah orang-orang yang agresif untuk melukai, bahkan mematikan. Dan hal yang paling menyedihkan, saudara-saudara, mereka eksis di dalam lingkungan hidup kita. Mereka ada di dalam lingkungan keluarga kita, ada sebagai rekan kerja kita, bahkan sebagai rekan pelayanan kita. Mereka aktif dan eksis dalam kegiatan aktivitas kekristenan, tetapi mereka juga menebarkan racun dalam kekristenan. Saudara-saudara, ketika murid-murid akan pergi memberitakan Injil, Yesus mengatakan satu kalimat yang sangat penting kepada mereka. Kalimatnya terdapat di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-16, berbunyi demikian. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Saudara-saudara, ini menunjukkan bahwa Yesus ingin murid-muridnya sadar bahwa mereka sebenarnya hidup di dunia yang jatuh, bahkan mereka pun juga dikelilingi oleh orang-orang yang beracun. Namun saudara-saudara, Yesus tidak berhenti sampai di kalimat itu. Dia melanjutkan dengan kalimat yang berbunyi demikian. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudara-saudara, Yesus memakai metafora ular untuk bicara tentang kecerdikannya, bukan bicara racunnya yang mematikan. Meskipun ular rabun jauh, dia tidak dapat melihat mangsanya, tetapi dia memiliki sensor atau radar di bagian lidah dan mulutnya, sehingga dia bisa peka untuk mendeteksi dan juga bisa merespons dengan tepat untuk situasi yang terjadi di sekitarnya. Yesus juga memakai merpati untuk menunjukkan sifat binatang yang jinak, yang tidak berbahaya. Dan kata tulus yang dipakai Yesus dalam bahasa Yunani berarti murni atau bersih hati. Saudara-saudara, dengan demikian menjadi domba haruslah cerdik, tetapi janganlah licik. Ketika domba berada di tengah-tengah serigala, tetaplah menjadi domba. Jangan biarkan menjadi serigala yang berbulu domba yang mematikan. Gary Thomas dalam bukunya tentang toxic people mengatakan demikian. Jika kita harus hidup dan bekerja dengan orang-orang beracun, panggilan kita adalah memastikan bahwa racun mereka tidaklah menjadi racun kita. Kita tidak memperlakukan mereka sama seperti mereka memperlakukan kita. Saudara-saudara, pastikan diri kita, saudara-saudara, bahwa kita tidak menjadi orang-orang yang beracun, karena kita telah diubahkan oleh Kristus. Kita akan makin mengasihi daripada menyakiti. Kita akan terus sabar tanpa menjadi
menjadi kasar. Kiranya Tuhan menolong kita sepanjang hari ini dan hari-hari yang akan datang untuk menjadi orang-orang yang menebarkan kasih, bukan menebarkan racun. Tuhan memberkati. Amin.